Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibrahim dari Bowo ingin menjelaskan tentang artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan klasifikasi di depan lahan. Yang pertama, definisi artificial intelligence atau AI. AI adalah bidang ilmu komputer berfokus pada pengembangan suatu sistem atau mesin. Tugas-tugas ini mencakup pengambilan keputusan, pemahaman bahasa, pengenalan gambar, pemecahan masalah, dan lain-lain. AI memiliki berbagai subbidang termasuk machine learning dan deep learning. AI adalah konsep yang lebih luas mencakup kecerdasan buatan. Jadi intinya AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dan diterapkan kepada mesin atau aplikasi. Nah, di sini ada contoh kegunaan artificial intelligence. Satu, otomatis tugas rutin, peningkatan produktivitas, analisis dan data yang cepat dan akurat, pengembangan solusi inovatif, peningkatan pengalaman pengguna. Kelebihan artificial intelligence atau AI itu satu, peningkatan efisien dan produktivitas, analisis data tingkat lanjut, otomatisasi, personalisasi yang ditingkatkan, inovasi-inovasi baru. Selanjutnya ini adalah contoh aplikasi AI yaitu maaf, di sini ada aplikasi chat chat virtual yaitu chat virtual ini biasanya diaplikasikan oleh Google. Kedua yaitu bidang kesehatan. Yang kedua itu adalah chatbot. Chatbot ini adalah aplikasi chatting tapi dia juga adalah pemantauan kesehatan. Yang keempat di sini bisa AI ini digunakan dalam pengembangan. Yang kedua topiknya yaitu definisi machine learning. Ini adalah suatu substrate dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Lalu lainnya menggunakan data untuk melatih model, lalu menerapkan model tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram ulang. Contohnya dapat mengenali gambar anjing dan kucing dengan cara mempelajari pola dalam gambar yang sudah diperlihatkan. Mechanical learning adalah cara untuk mencapai AI dengan belajar dari data. Contohnya yaitu misalkan kita masih headset dan kita seperti bukan robot seperti itu ya. Nanti kita itu disuruh memilih misalkan memilih gambar motor atau yang diminta oleh program tersebut. Nah, di sini ada contoh kegunaan machine learning yaitu Google Pixel. Pixel ini adalah aplikasi yang akan aplikasi Google yang digunakan untuk mencari sesuatu di internet. Google Translate di sini adalah aplikasi milik Google yang digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Ada juga Google Assistant, ada sosial media ini banyak yang seperti yang kita tahu, ada Facebook, Twitter, dan yang lebih ramai ada di apa namanya TikTok sama Instagram. Nah, ini adalah aplikasi untuk mengirim pesan yang memiliki teks, gambar atau video yang dimiliki oleh ponsel. Google Maps adalah aplikasi milik Google yang digunakan untuk mencari suatu lokasi atau melihat map. Di sini ada kelebihan machine learning. Satu, mampu memproses data yang besar dan kompleks dalam waktu yang singkat. Maksudnya, dari data yang banyak itu dapat diproses dengan singkat. Dapat mempelajari pola dan tren yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Contohnya, misalkan kita menggunakan Google pada suatu jalan tersebut di Google Maps ini macet, maka Google Maps dapat memberikan informasi bahwasannya jalan tersebut itu sedang macet atau ada hambatan untuk dilalui, maka di Google Maps akan mengarahkan
ke jalan yang dikeluarkan. Ketika menggunakan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh human error, ini adalah misalkan salah mengajukan, kayak contoh kita pada open source ini kita mencari sesuatu misalkan gambar atau ternyata kita ngetik motif atau tipe lah bahasanya, itu bisa digunakan oleh kesalahan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasinya yang tadi itu sosial media ini ada kayak Twitter yang sekarang jadi X, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Sesi penipuan ini adalah apa ya, security untuk mendeteksi bahwasannya kita itu bukan robot. Beriklan yang bertarget yaitu kita bisa beriklan di prediksi cuaca. Ini biasanya digunakan oleh BMKG untuk memprediksi tentang kita atmosfer cuaca seperti apa, dan kelihatan ini untuk memantau seperti halnya yang sedang itu jam kesehatan digital. Yang ketiga, deep learning. Deep learning adalah subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neuron yang tidak lambatkan terintegrasi dari kerja otak manusia. Deep learning sangat efektif dalam proses data yang tidak berstruktur seperti gambar, video, dan teks, yang telah digunakan untuk berbagai aplikasi canggih jaringan saraf dalam dunia internet atau network terdiri dari banyak lapisan layer yang saling terhubung, memungkinkan sistem mempelajari fitur-fitur dari data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Nah, ini contoh kegunaan deep learning: pengenalan gambar dan video, pengolahan suara, dan pengenalan ucapan, pengenalan otonom, pemrosesan teks, dan terjemahan kreativitas dan seni. Contohnya misalkan ada Google Voice, jadi kita mencari data di internet dan kita mengucapkannya saja, dari voice tersebut dirubah ke dalam teks dan mencarinya. Kelebihan dari deep learning yaitu kemampuan untuk mengenali data tidak terstruktur seperti tadi ya, dari voice tersebut dirubah ke dalam teks. Kemampuan memproses data yang sangat besar, bisa otomatis ekstraksi, meningkatkan akurasi dan prediksi, transfer learning mampu beroperasi secara real time, jadi tidak ada batasan waktu kapanpun, prosesan multi layer akan kinerja data yang lebih banyak, jadi tidak terbatas oleh waktu dan banyak koreksi yang apa yang kita mau. Dengan deep ini kita difasilitasi untuk mencegah yang adanya tipu. Nah, aplikasi deep learning seperti pengenalan wajah untuk membuka security HP, mobil otonom ini yang digunakan oleh mobil model sekarang, dari deteksi penyakit. Jadi dari bidang kesehatan tersebut, misalkan detak jantungnya bagaimana, saraf bagaimana, dengan segala macam dengan deteksi penyakit, pemrosesan suara yang tadi seperti Google Assist, atau kita mencari sebuah konten atau sebuah berita atau apapun itu yang digunakan suara di Google, dan ada defect. Jadi defectnya untuk membedakan mana yang asli dan itu biasanya saling berhubung antara implementasi AI, ML, dan DL di berbagai sektor. Sektor kesehatan ini digunakan dalam beberapa bedah di presisi. Jadi otak robot itu didesain seperti otak manusia. Nah, di sini juga deteksi penyakit seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu CT scan dan X-ray. Jadi dia menggunakan sinar yang dapat menembus kulit. Jadi bagian dalam manusia ini bisa diketahui oleh CT scan dan X-ray. Kalau CT scan ini bisa sampai ke saraf, kalau X-ray ini tidak. Nah, transportasi
AI dan itu mendukung sistem pengenalan lalu lintas dan kendaraan otonom seperti yang tadi saya jelaskan di Google Maps ya. ML digunakan dalam prediksi permintaan transportasi di aplikasi retailing seperti Uber. Nah, ini tuh digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang berbasis mobile seperti Gojek, Uber dan sejenisnya. Perdagangan elektronik membantu chat robot dapat mengalami pertanyaan pelanggan seperti kita mencari apa di Shopee, itu dia menggunakan perdagangan elektronik ini. Nah, itu menggunakan AI-nya seperti kita mencari gear atau apapun itu. Nah, ML-nya, machine learning-nya itu digunakan di sistem rekomendasi produk. Ini biasanya digunakan oleh jasa periklanan. Deep learning-nya digunakan dalam analisis gambar seperti di aplikasi Shopee kita memfoto produk, produknya apa itu bakal dikeluarkan produk sesuai dengan yang ada di foto. Keuangan, nah dalam keuangan ini AI bisa menganalisis pasar atau saham, jadi dia itu bakal naik atau turun. Machine learning-nya anomali potensi penipuan pada transaksi, jadi lebih ke pengamanan. Deep learning-nya digunakan menganalisis data besar dalam deteksi pola yang tidak terdapat di nah di sini itu biasanya ada pin, akan dilihat ya itu ada pin, ada nomor-nomor kode unik yang hanya dipakai oleh satu user. Pertanahan geospasial yaitu AI tanpa kita sejenis untuk sampai ke pandangan. Jadi apa namanya untuk membandingkan antara satu yang paling bisa dipakai. Machine learning-nya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis tanah, lahan, daerahnya dapat memproses data geospasial yang kompleks berupa secara data yang bisa visual. Kita proses masa depannya, jadi walaupun AI, ML dan DL telah memberikan manfaat besar, masih banyak beberapa tantangan juga. Di salah satu utamanya adalah masalah etika privasi data. Nah, di dalam privasi data ini benar-benar security-nya harus kuat. Kalau misalkan security-nya masih longgar, ini masih banyak bisa tersusup oleh hacker, pengambilan keputusan yang bias, dan pengawasan terhadap penggunaan AI dalam privasi data. Mungkin di masa depan penggunaan AI, FLTL dapat berisi semakin canggih karena ada kemajuan teknologi dan beberapa teknologi terbaru yang bisa diterapkan. Klasifikasi kutuban lahan menggunakan data multitahun, yaitu untuk Semeru kembali. Ini contohnya pada tahun Desember 2021, tampaknya juga besar dari ujian tersebut menjadi sebuah kutuban lahan. Pada kawasan di sekitar salah satunya itu contohnya di Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Nah, penelitian ini untuk menganalisis perubahan lahan yang terdampak dari letusan gunung tersebut dengan menggunakan penyetaraan canggih, pemantauannya, teknologinya, dan segala itu menggunakan penyetaraan. Dan dapat dilakukan dengan potensi peningkatan ini dengan algoritma Tedong Forest. Ada 4 lahan yang diamati pada penelitian ini terdiri dari 16 lahan. Itu yang pertama sungai, area terbangun, sawah, hutan kering, dan perkebunan berdasarkan hasil uji akurasi dengan menggunakan conversion metric diperoleh over akurasi sebesar 82,6%. Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah yang terkena dampak letusan berada di arah tenggara dari puncak Gunung Semeru, di mana pada daerah tersebut terdapat sungai Kobokan yang merupakan aliran lahar dan lava. Nah, ini juga hasil penelitiannya menunjukkan terjadi penambahan luas pada sungai dan hutan.
kering itu sebesar 2.493, nah itu 381, 6.429, sedangkan untuk kelas rawa perkebunan dan area terbangun mengalami penurunan. Kenapa ini naik ini turun? Itu kalau terbuka kan jadi di sawah perkebunan ini tertutup menjadi sebuah tanah terbuka, maka berkurang yang ini berdasarkan hasil tersebut simpel bahwa bisa itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan lahan. Nah ini adalah klasifikasi contoh kehidupan lahannya. Jadi kesimpulannya dalam tugas IML dan L lahan memberikan dampak besar dalam berbagai sektor seperti dari kesehatan, transportasi keuangan, hingga pertanahan. Jadi tentu kalau yang saya selesai sebelumnya itu adalah dampak dampak atau sebuah perkembangan teknologi yang di IML dan DL, khususnya pada ya, kasus Gunung Semeru yang lahan penelitian juga untuk menganalisis perubahan di lahan pada wilayah yang terdapat keputusan dari itu dengan menggunakan teknologi. Yang mungkin presentasi dari saya ini semua referensinya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.